dan kami berharap umat Islam mengusung Bapak Anies di periode 2024-2029 nanti menjadi presiden berikutnya bangsa Indonesia. Bahwa DKI harus bisa jadi rumah bagi semua dan jangan sampai ada yang di Jakarta ini merasa terpinggirkan, terkalahkan. PR-nya belum selesai. Masih banyak lagi kampung-kampung di Jakarta yang harus dituntaskan. Dan ini adalah harapannya tanggung jawab dari Pemprov yang secara berkelanjutan, secara estafet terus-menerus tuntaskan. Kita ini tetap independen, ya, dalam gerakan politiknya karena kita fokus pada dakwah ekonomi. Jadi itu intinya. Tapi kaum syarikat Islam sangat mengerti dan sangat memahami, mereka sangat cerdas untuk siapa pemimpinnya yang layak bisa dipercaya. Karena itu itulah yang kami ajarkan. Ya, sesuai perkiraan, Anies akan mengulang apa yang membawanya menang dalam Pilgub DKI ke ranah Pilpres. Apalagi kalau bukan merawat pasukan andalannya, geng Petamburan. Ini yang ingin saya katakan, bahwa nyata dan terang benderang pendukungnya Anies Baswedan mayoritas adalah orang-orang yang berkehendak ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah. Ya, namanya arena dukung-mendukung bagi mereka bukanlah arena yang absolut, bukan wilayah yang susah dilobi, bukan daerah yang susah dimasuki. Asal tawar-menawar harga pas, tancap gas. Diteriaki Presiden, masa HTI dan FPI sambut Anies. Masa HTI dan FPI menyambut Anies, mereka teriakan Anies Presiden sambil membawa spanduk dukungan dan mengibarkan bendera HTI dan FPI. Dukungan ormas terlarang HTI dan FPI pada Anies sebagai Capres Nasdem 2024 menjadi puncak perlawanan mereka. HTI dan FPI dukung Anies karena dinilai berpihak pada ulama dan habaib serta berhasil menarik perhatian dunia atas mahakaryanya. Koordinator aksi HTI dan FPI M. Jufri tegaskan dukungan kedua ormas akan total dukungan Anies. Kata Jufri, ketaatan Anies sebagai seorang muslim akan membawa kesejukan dan kenyamanan bagi rakyat Indonesia yang rindu pada pemimpin yang sangat taat beragama. Elektabilitas Nasdem malah melorot usai deklarasikan Anies. Demokrat justru salib Gerindra. Elektabilitas Partai Nasdem masih terus mengalami penurunan usai resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Data tersebut berdasarkan survei Pollmetrics Indonesia. Dukungan terhadap Nasdem turun setelah keputusan Rakernas Nasdem yang memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan menjadi salah satu capres. Setelah dukungan kian mengerucut terhadap Anies, elektabilitas Nasdem kini menjadi sebesar 3,1%. Sebaliknya, Demokrat mengalami lonjakan signifikan usai deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Elektabilitas Demokrat naik menjadi 11,3% dan berhasil menggeser posisi Gerindra. Meraih peringkat kedua, Demokrat berpeluang mengulang kejayaan masa Presiden SBY. Dalam upaya menggalang koalisi dan mengusung pasangan Capres-Cawapres, partai-partai politik berharap dapat kotel efek. Harapannya, figur capres atau cawapres yang didukung bisa menambah perolehan suara partai pada pemilu legislatif. Hal itu tampak pada alotnya negosiasi partai-partai yang berencana mengusung Anies hingga rencana koalisi tak kunjung terwujud. Dari sejumlah usulan nama kader PKS, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan makin menggugat. Demokrat mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono, sedangkan Nasdem menggodok nama-nama seperti Andika Perkasa dan Khofifah Indar Parawansa. Jika koalisi gagal terbentuk, diprediksi Anies tidak akan memperoleh tiket untuk berlaga. Posisi Nasdem juga dianggap ambigu karena berada di dalam pemerintahan tetapi hendak mengusung figur capres yang dianggap sebagai oposisi terhadap Jokowi. Hal ini berbeda dengan Demokrat yang memang berada di luar pemerintahan bersama-sama dengan PKS. Pemilih yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah berharap pada pencapresan Anies dan memberi efek elektoral bagi Demokrat. PDIP masih unggul dengan elektabilitas mencapai 18,5%, sedangkan Gerindra pada peringkat ketiga sebesar 10,8%. Berikutnya ada Golkar 8,0%, terpaut tipis dengan PKB 7,7%. Lalu ada PSI 5,5% dan PKS 4,7% yang termasuk dalam partai-partai dengan elektabilitas di atas ambang batas 4%. Selain Nasdem, beberapa partai Senayan dikhawatirkan gagal melenggang kembali, yaitu PAN 2,5% dan
PPP 2,0%. Sisanya adalah Partai Baru Gelora 1,3%, Gerindra 1,1%, dan Partai Umat 1,0%. Lalu ada Hanura 0,5%, PBB 0,4%, dan pilihan lainnya 1,4%, serta tidak tahu atau tidak jawab 20,2%. Survei Polmetrics Indonesia dilakukan pada 17-22 Oktober 2022 kepada 2.000 responden mewakili 34 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling atau acak bertingkat dengan margin of error survei sebesar kurang lebih 2,2% dan pada tingkat kepercayaan 95%. 3. Kriteria Cawapres Anies. Calon Presiden naungan Partai Nasdem Anies Baswedan ungkap 3 kriteria yang layak menjadi pasangannya untuk maju sebagai calon wakil presiden di bursa pemilu 2024. Bagi Anies, 3 kriteria ini cukup kuat untuk menjadi pasangannya dan yakin memenangkan kontestasi politik tersebut apabila 3 kriteria ini dipenuhi. Dia pun kembali menegaskan 3 kriteria yang tepat adalah sosok yang membantu kemenangan, stabilitas politik, dan efektivitas pemerintahan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan capres dari Partai Nasdem mengaku belum menentukan pilihan soal sosok untuk cawapres yang akan mendampinginya berlaga pada ajang Pilpres 2024. Menurut Anies, keputusan soal cawapres itu masih memiliki waktu yang lama sebab pendaftaran pasangan capres dan cawapres dijadwalkan pada November 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga tidak menjawab saat disuruh memilih antara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres usulan Partai Demokrat atau Ahmad Heriawan sebagai cawapres usulan PKS. Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku juga belum melakukan agenda kampanye, namun dirinya menyebut sudah bertemu sejumlah orang untuk bersilaturahmi. Pilih AHY atau Aher. Capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan mengaku belum menentukan pilihan sosok cawapresnya untuk Pilpres 2024. Menurut dia, keputusan soal soal cawapres itu masih memiliki waktu yang lama sebab pendaftaran pasangan capres dan cawapres dijadwalkan baru akan dibuka pada November 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga tidak menjawab saat disuruh memilih antara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres usulan Partai Demokrat dan Ahmad Heriawan sebagai cawapres usulan PKS. Lebih lanjut, mantan Mendikbud itu mengaku juga belum melakukan agenda kampanye, namun dirinya menyebut sudah bertemu sejumlah orang untuk bersilaturahmi. Di hadapan awak media, Anies berjanji akan mengajak para wartawan jika dirinya memiliki agenda kegiatan. Menurut dia, koalisi tersebut akan diumumkan jika sudah tiba saatnya. Nasdem optimis menangi Pilpres 2022. Partai Nasdem percaya diri dapat memenangkan Pilpres 2022 lantaran memiliki calon presiden Anies Baswedan yang disebut cerdas. Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan. Adapun 2 hal yang dikatakan oleh Anies Baswedan adalah perihal program yang baik dan program perbaikan menuju lebih baik. Adapun Farhan sebut kondisi politik dewasa ini perlu angin segar perubahan. Sosok Anies Baswedan merupakan capres yang membawa perubahan baru di bursa pemilihan umum 2024 mendatang. Sebagaimana diberitakan, kini Anies Baswedan resmi didapuk menjadi jagoan Partai Nasdem dengan menghadapi pemilu 2024. Kendati belum mendapatkan pasangan sebagai calon wakil presiden, nama Anies sering disebut-sebut sebagai saingan kuat yang patut diwaspadai.